Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Prata Aini dengan NIM G0025082. Saya berasal dari kelompok SGD B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai laporan anatomi blok 1.3 dengan judul Anatomi Dinding Abdomen, GIT superior dan inferior. Baik, langsung masuk ke laporan 1. Kasusnya adalah Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Untuk pertanyaannya, yang A, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Untuk yang anterolateral itu dia ada 7. Yang pertama itu ada kulit. Jadi kulit itu dia melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada pars umbilicus. Yang kedua ini ada fascia superficialis. Nah, lapisan fascia superficialis ini kan ada 2, ada fascia Kemper sama fascia Scarpa. Nah, untuk fascia Kemper, untuk fascia Kemper itu tuh ketebalannya bisa bervariasi dan dia juga merupakan situs utama untuk penyimpanan lemak. Nah, yang kedua itu ada fascia Scarpa. Kalau fascia Scarpa ini dia lapisan membranosa tipis yang sedikit atau bahkan tanpa lemak. Nah, untuk fascia Scarpa ini kalau pada pria dia bisa berlanjut membentuk fascia khusus yang berisi sabut-sabut otot polos. Yang meluas itu dari superficial ke skrotum sebagai fascia dartos, disebutnya fascia dartos. Kemudian dari dalam area skrotum ini fascianya dapat ditelusuri lagi ke belakang, akan berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan peritoneum yang lebih dalam. Kemudian yang selanjutnya fascia Scarpa di inferior, ini dia bisa berlanjut ke paha, kemudian di bawah ligamentum inguinal itu akan bergabung dengan fascia lata. Lalu pada garis tengah, lapisannya ini akan melekat dengan linea alba dan juga symphysis pubica. Nanti fascia Scarpa itu akan berlanjut ke inferior menuju ke regioperitoneum sebagai lapisan membranosus jaringan subkutan peritoneum. Kemudian pada wanita, lapisan superficialis ini tadi ini tuh merupakan komponen labium maius pudendus. Lalu selanjutnya, ini ada fascia profunda. Fascia profunda ini dia adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus. Letaknya itu tepat di dalam fascia Scarpa. Lanjut yang keempat, ini ada musculi et aponeurosis. Jadi ini ada 2, ada fat muscle dan juga vertical muscle. Untuk fat muscle itu ada 3, ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus, dan juga musculus transversus. Untuk vertical muscles atau vagina musculi recti ini ada 2, ada musculus rectus abdominis yang terdiri dari intersectionis tendinae, yang terdiri lagi dari processus xiphoideus, umbilicus, dan di antara keduanya. Lalu ada juga musculus pyramidalis. Lalu urutan flat muscle-nya itu kalau dari superficial ke profunda ada musculus obliquus external abdominis dulu, baru nanti tuh masuk lagi itu ada musculus obliquus internus abdominis, baru yang paling profunda itu ada musculus transversus abdominis. Lalu apa lagi? Lanjut aja ke fascia transversalis. Kalau Kalau fascia transversalis itu dia merupakan lapis lanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan nanti berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Yang paling terlihat itu pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, untuk selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Jadi fascia extraperitonealis ini dia memisahkan transversalis dengan peritoneum. Dia isinya itu adalah jaringan lemak dan ke arah sisi anterior tubuh itu disebut preperitoneal, sedangkan ke sisi posterior tubuh itu disebut retroperitoneal. Nanti akan terdapat juga viscera
retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Kemudian di lapisan terakhir di peritoneum parietal ini ada dua. Di peritoneum itu ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Kalau yang parietal itu dia melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Kalau peritoneum visceral itu dia melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian organ yang disebut retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut intraperitoneal. Nanti kedua lapisan peritoneum ini akan membentuk suatu rongga yang dinamakan cavum peritonei. Nah, cavum peritonei sendiri juga ada bagian-bagiannya. Ada cavum peritonei mayor, peritonei minor, sama foramen epiploica Winslowi. Jadi kalau peritoneum mayor sama peritoneum minor itu cavumnya akan berhubungan dan akan menjadi foramen epiploica Winslowi, itu aja sih. Lalu masuk ke yang posterior. Untuk posterior ini sebenarnya tinggal ini sih hafalan aja sih, karena memang cuma ini gitu. Kalau yang kulit lapisan pertama itu ada kulit, kemudian masuk lagi itu ada fascia superficialis dorsi, lalu masuk lagi itu ada musculus yang terbagi menjadi 4. Untuk lapisan pertama itu ada latissimus dorsi. Untuk lapisan yang kedua itu ada obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, sama serratus posterior inferior. Nanti di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, sama musculus obliquus internus abdominis. Untuk di lapisan keempat itu ada musculus quadratum lumborum, musculus iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Nanti di lapisan masuk lagi ke profunda itu ada fascia extraperitonealis yang terdiri dari jaringan lemak. Dan yang terakhir atau yang paling profunda itu ada peritoneum parietal. Oke, untuk selanjutnya itu ada sistem otot di dinding abdomen. Sebenarnya tadi udah lumayan dibahas di bagian lapisan-lapisan dinding abdomennya, cuma mungkin akan lebih diperjelas. Untuk muskulusnya itu di sistem ototnya itu kan berada dari lapisan keempat, yaitu musculus et aponeurosis. Maksudnya itu kayak kebanyakan dari situ gitu. Jadi itu kan tadi ada dibagi dua, ada flat muscle dan juga vertical muscle. Kemudian di sistem ototnya di dinding abdomen ini kita mengenal yang namanya linea alba. Linea alba itu dia sebuah perpaduan antara aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan juga musculus transversus abdominis. Dan linea alba ini sesuai namanya, linea, dia itu bentuknya sebuah garis yang berserat. Kemudian letaknya itu ada di dinding perut anterior. Lalu ada median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral itu terbentang dari processus sipoideus sampai symphysis pubis. Dan juga linea alba ini dia dilewati oleh umbilicus. Lalu tadi di flat muscle juga kita mengenal ada ligamentum inguinal. Jadi ligamentum inguinal itu dia merupakan terbentuk dari batas bawahnya aponeurosis musculus obliquus externus abdominis. Nanti akan membentuk ligamentum inguinal ini yang dexter dan sinister, di mana aponeurosisnya tadi itu berjalan dari sias sampai tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Lalu untuk vertical muscle, tadi kan ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini dia berjalan secara vertikal pada dinding abdomen di anterior. Jumlahnya itu sepasang, di mana ototnya itu nanti akan dipecahkan oleh linea alba tadi lagi. Dan musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen oleh 3 intersectiones tendinae. Jadi intersectiones tendinae itu sebuah struktur yang bentuknya itu 3-4 pita fibrosum transversus, yaitu yang pertama dia terletak setinggi processus sipoideus, yang kedua dia terletak di setinggi umbilicus, dan yang ketiga terletak di antara keduanya.
Dan ototnya ini dia dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Jadi sesuai namanya, dia ini merupakan sarung atau vagina pembungkus musculus rectus abdominis atau MRA. Lalu selanjutnya ada musculus pyramidalis. Jadi musculus pyramidalis ini salah satu vertical muscle yang bentuknya itu triangular dan sangat kecil. Jadi dia tuh dan juga nggak selalu ada di setiap orang karena sekitar 20%-an orang aja yang mempunyai otot ini. Dan musculus pyramidalis ini kalau misalnya ada, dia itu letaknya ada di depan musculus rectus abdominis dan bersama-sama terdapat di dalam sarung atau vagina musculi recti abdominis itu tadi. Lalu untuk arah serabutnya dari musculus obliquus externus itu inferomedial seperti huruf V. Kemudian untuk arah serabut musculus obliquus internus itu superomedial seperti huruf A. Nah, di sini kita juga mengenal yang namanya tadi itu kan ada vagina musculi recti. Vagina musculi recti itu kan bentuknya lembaran. Dia membungkus vertical muscle. Sebenarnya vagina musculi recti itu kan terbentuk dari aponeurosis dari 3 horizontal muscle. Isinya itu dia ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, kemudian ada arteri dan vena epigastrica superior, et inferior, dan juga ada ujung terminal nervus intercostalis 6 sampai 11 dan juga nervus subcostalis. Lalu vagina musculi recti abdominis ini tuh membungkus sempurna 3/4 bagian atas rectus abdominis, kemudian menutupi hanya fascias anterior untuk 1/4 bawahnya. Jadi karena tidak ada sarung yang menutupi 1/4 bagian bawah fascias posterior rectus abdominis, di sini muskulusnya itu akan berkontak langsung dengan fascia transversalis. Dan batas superior dan inferiornya itu ada yang namanya linea arcuata. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya. Ada organ peritoneal dan juga intraperitoneal. Nah, organ retroperitoneal sendiri itu dia berada di belakang peritoneum dan cuma tertutup peritoneum yang di sisi anteriornya dan tidak memiliki mesenterium. Ini bisa kita hafal dengan singkatan Sedgwick. Untuk Sedgwick itu S-nya ada suprarenal gland, lalu A-nya itu aorta, D-nya adalah duodenum. Tapi duodenum ini ada pengecualian. Duodenum ini kecuali pada pars superior. Lalu untuk P-nya itu pankreas, kecuali di bagian kaudal. Lalu U-nya untuk ureter, T-nya kolon, ascendens dan descendens, K-nya kidney atau ginjal, E-nya itu esophagus, dan R-nya adalah rectum. Nah, kalau retroperitoneal ini dia cenderung fixed atau tidak mobile, tidak bergerak-gerak, sehingga untuk gejala nyerinya itu biasanya lebih terdeteksi atau terlokalisir lah. Kalau organ intraperitoneal berarti itu sebenarnya selain organ-organ tadi. Dia itu yang terbungkus peritoneum visceral dan juga memiliki mesenterium. Contohnya itu ada di gaster, jejunum, ileum, hepar, lien, kolon di bagian transversum dan juga sigmoid, dan ya organ-organ yang biasanya lebih terlindungi lah secara posisinya. Lalu lanjut ke LO kedua. Untuk LO kedua ini kasusnya adalah Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng. Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, lokasi mungkin langsung aja untuk lokasi gaster itu letaknya ada di kuadran hipokondriaka sinistra atau di kuadran kiri atas abdomen, dan letaknya itu tepat di bawah diafragma. Bentuknya seperti huruf J dan juga dia
fungsinya itu menjadi tempat penampungan dan juga pencernaan mekanik dan juga kimiawi makanan. Untuk bagian-bagian gaster, ini yang paling atas dia ada kardia. Kardia itu dia adalah area masuknya makanan dari esofagus melalui cardiac orifice. Dan kardiak ini dia itu titik pertama biasanya terjadinya reflux. Lalu yang kedua itu ada fundus. Fundus ini dia kubah, berbentuk seperti kubah yang terletak di superior gaster, yang letaknya langsung di bawah diafragma. Kemudian selanjutnya ada korpus. Korpus ini dia adalah bagian terbesar dan juga menjadi tempat utama sekresi asam dan enzim. Nah, korpus ini dia mengandung sel parietal yang menjadi sel prekursor HCl dan intrinsic factor, dan juga terdapat sel Schiff yang menjadi prekursor pepsinogen. Lalu di sini juga ada antrum pyloricum. Jadi antrum pyloricum itu dia itu bagian di distal gaster, fungsinya untuk memulai penghalusan mekanik dan juga mengontrol pengosongan isi lambung. Lalu ada kanalis pyloricus. Untuk kanalis pyloricus ini dia berbentuk seperti terowongan karena dia tempat sebelum keluar ke duodenum. Lalu di yang terakhir ini ada pylorus. Nah, pylorus ini dia area keluar dari gaster menuju duodenum. Nah, di sini juga ada curvatura. Curvatura itu adalah lengkungan yang berada di gaster. Curvatura itu ada dua, kan bentuknya itu kayak huruf C ya kalau gaster. Makanya dia untuk bagian yang di dalam atau yang kecil itu disebutnya curvatura minor. Itu letaknya ada di sisi kanannya, lebih pendek dan juga menjadi tempat pelekatan dari ligamentum hepatogastrika. Lalu untuk curvatura mayornya itu berkebalikan, dia dari sisi kiri, kemudian lebih panjang dan menjadi tempat pelekatan ligamentum gastrosplenica dan juga ligamentum gastrocolica. Untuk lapisan dinding gaster sendiri, dia ada 3 lapisan. Yang pertama itu yang paling luar itu ada longitudinal. Kemudian masuk lagi itu ada sirkuler, dan yang masuk paling dalam itu ada lapisan oblik. Kemudian oblik itu dia yang bisa membuat gerakan churning atau menghancurkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada sphincter pada gaster. Nah, sphincter pada gaster ini sebenarnya dia ada 2. Tapi untuk sphincter yang pertama itu kan LES atau lower esophageal sphincter. Dia itu bukan sphincter yang bisa terlihat secara jelas. Maksudnya tuh dia bukan sphincter yang anatomis sejati, tapi dia lebih ke fisiologisnya. Kalau LES ini dia letaknya di perbatasan esofagus dan juga kardia, yang fungsinya itu untuk mencegah reflux isi lambung ke esofagus. Jadi kalau misalnya LES ini dia melemah, maka kita itu bisa merasakan yang namanya GERD, nyeri dada, terus heartburn, rasa pahit, dan ya hal-hal yang tidak mengenakan lah intinya. Kemudian yang kedua itu ada sphincter pylorus. Jadi kalau sphincter pylorus ini dia baru yang sphincter anatomis sejati yang bisa jelas terlihat. Letaknya itu ada di perbatasan gaster dan duodenum, dan fungsinya itu untuk mengatur pengeluaran kimus ke intestinum, dan juga dia bisa mencegah arus balik dari duodenum kembali ke gaster. Jadi kan karena sphincter pylorus ini dia terletak di paling distal dari bagian lambung, makanya dia bisa mencegah arus balik. Lalu masuk ke laporan LO3. Di LO3 ini punya kasusnya adalah Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan dahannya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Oke, jadi ini kita langsung membahas ke letak appendix sendiri. Jadi appendix ini kan dia punya berbagai variasi posisi ya. Dan kenapa kita harus tahu kenapa
posisinya itu penting karena biasanya lokasi nyeri appendicitis itu bisa beda-beda tergantung posisi anatomisnya. Untuk yang paling umum itu letak appendix seseorang itu ada berada di retroseccal yang letaknya itu ada di belakang sekum. Jadi kalau misalnya ditekan biasanya itu umumnya tidak terlalu nyeri saat ditekan di depan, tapi nyerinya itu lebih ke dalam atau saat ekstensi paha kanan. Kemudian untuk posisi lainnya, appendix itu ada di appendix post-ilialis, appendix pelvicum, appendix pre-ilialis, dan juga appendix subscalis. Lalu untuk cara menentukan cara pengukuran beserta nama garisnya itu ada dua cara penentuannya. Yang pertama melalui garis Monro-Richter, itu tuh bisa diukur dari siaks dextra ke umbilicus. Dan pangkal appendix itu menurut garis Monro-Richter itu terletak pada sepertiga lateral garis yang disebut sebagai titik McBurney. Kemudian menurut garis Lanz itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, dan ujung appendixnya itu adalah pada 1/6 lateral dextra. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.